Keindonesiaan. Pagi ini kami akan bahas tentang tingkatan puasa dan sudah hadir di studio programatik RRI Jakarta ada Kiai Haji Arif Rahman Hakim sudah bersama kami. Pak Kiai, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Ramadan tentu ada tadi kami sempat berbincang sebentar dengan Pak Kiai bahwa sebenarnya ketika orang berpuasa itu ada tingkatannya. Nah, kita ada di tingkat yang mana? Mari kita ukur bersama pagi ini ya, Pak Kiai. Baik, sebagai pengantar dulu, silakan Pak Kiai sebelum nanti kita buka line telepon, SMS dan WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maratib as-saum, maratibus saumi, tingkatan-tingkatan puasa. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa kepada 3 tingkatan atau 3 derajat. I'lam anna sauma 3 darajatin. Saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khususi. Saumul umum yaitu kaful batni wal faraji an qada'i syahwah. Puasa umum adalah menahan diri dari makan dan minum dan berjima. Itu saja yang dimiliki oleh saumul umum. Dan ini tingkatan yang paling rendah. Kaful batni wal faraji anis syahawati faqat. Duna antasuma al jawarih wal qalb. Hanya menahan makan, menahan minum, dan menahan jima. Itu saja. Ini derajat atau level yang paling rendah, yaitu saumul umum, puasa awam. Fatara sahiba hadhil martabah yasumu anil mubahat wa rubbama yaqa'u fil muharramat minan nazari ila ma haramallahu wal ghibah wan namimah wal kadhib wa qawli zur wa ghairiha minal asam. Saumul umum hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima. Hanya itu saja. Sementara anggota badannya, dia tidak puasakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka bisa jadi dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia melakukan apa yang Allah haramkan. Melihat yang Allah haramkan, berghibah, memfitnah, mengadu domba, berbohong, memberikan kesaksian palsu, dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Dalam riwayat yang lain, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah summa nauzubillah. Faman lam tasum jawarihu, orang yang tidak bisa mempuasakan anggota badannya, dia berbohong, dia melakukan kedustaan, maka Allah tidak berhajat kepada puasanya.
Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, dan perbuatan dusta, perbuatan palsu, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak berhajat. Dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah level yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah. Na'udzubillah. Semoga kita berlindung dari level yang bawah ini. Hanya sekedar menahan makan, minum dan jima. Tapi dia melakukan larangan-larangan Allah. Berghibah, memfitnah, mencaci maki, berbohong, menyebarkan hoax, melakukan kebohongan, melakukan kedustaan, melakukan kepalsuan, dan melakukan perbuatan dusta dan bohong. Tingkat yang selanjutnya kata Al-Imam Al-Ghazali yaitu saumu al-khusus, yaitu puasa spesial. Fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil asam. Yaitu menahan pendengaran, penglihatan, menahan lisan, menahan tangan dan kaki dan seluruh anggota badan lainnya anil asam, dari maksiat. Dia puasa, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan jima, dan dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Matanya dia jaga dari melihat yang Allah haramkan. Telinganya dijaga dari mendengar yang Allah haramkan. Mulutnya dia jaga dari berbicara yang mengandung dan mengundang dosa. Seluruh anggota badannya dia jaga dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Tingkat ini adalah lebih tinggi dari tingkat yang pertama, yaitu saumul khusus, puasa spesial, puasa yang dimiliki oleh orang-orang salihin. Kelasnya ini sudah kelas VIP, sudah lebih tinggi dari kelas yang tadi. Hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi dia melakukan larangan-larangan Allah. Ada lagi tingkat yang paling tinggi, ini tingkat VVIP. Saumu khususil khusus, puasa super spesial. Wahuwa kaful batni wal faraji anis syahawat. Wa kaful jawarihi anil asam wal ma'asi wa saumul qalbi anil himam ad-dani'ah wal afkar al mub'idah anillahi ta'ala wa kafahu amma siyallahi ta'ala bil kulliyah. Kaful batni wal faraji anis syahawat, menahan perut dan di bawah perut dari syahwat. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan jima. Di samping itu, kaful jawarih anil asam wal ma'asi, dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Anggota badannya pun ikut puasa. Anggota badannya pun menahan, tidak berbuat dosa, tidak berbuat apa yang Allah haramkan. Tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Wa saumul qalbi anil himam ad-dani'ah, dan juga hatinya puasa. Allahu akbar. Jadi secara batin hatinya pun ikut puasa anil himam ad-dani'ah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Wal afkar al-mub'idah anillahi ta'ala, dan pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang paling spesial ini. VVIP. Very very important person ini. Tingkatannya paling tinggi. Bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak jima. Menahan anggota badannya dari apa yang Allah haramkan. Dan juga hatinya ikut puasa.
dari pikiran-pikiran dunia yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya tentu saja dimiliki oleh para anbiya, para aulia. Allahu akbar. Sungguh sangat tinggi derajat ini, yaitu saumu khususil khusus. Lebih jelas lagi Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan saumul khusus, puasa spesial, derajat orang-orang salihin, ada 6 hal agar mendapatkan derajat salihin, yaitu puasa spesial, saumul khusus. Al-awwal, kata beliau, ghaddul basar, waqafuhu anil ittisafin nazari ila kulli ma yuzammu wa yukrahu wa ila kulli ma yusgilu al-qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Ghaddul basar, menundukkan pandangan, yaitu menjaga pandangan dari melihat yang Allah haramkan, segala sesuatu yang dicela, dan melihat segala hal yang bisa menyibukkan hati dan melengahkan dan melalaikan hati dari zikrullah, dari ingat kepada Allah. Jadi matanya dia jaga dari melihat sesuatu yang Allah haramkan. An-nazratu sahmun min sihami iblis masmumah. Rasul bersabda bahwa pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis yang beracun. Maka hati-hati ketika kita puasa, mata harus kita jaga. Jangan mau menghadapi buka puasa dengan melakukan katakanlah JJS, jalan-jalan sore, Ngabuburit ya. ngabuburit yang bercampur ikhtilat antara lawan jenis yang tidak halal. Nanti di situ ada sesuatu yang Allah haramkan. Maka jagalah pandangan mata, ghaddul basar, karena pandangan mata kata Nabi itu adalah sahmun min sihami iblis masmumah, panah dari panah-panah iblis yang mengandung racun. Nah. Kemudian yang kedua, hifzul lisan anil hadiyani wal kadhib wal ghibah wal namimah wal fuhs wal jafa wal khusumah wal mira. Menahan lidah, menahan lisan, menahan ucapan ini dari dusta, al-kadhib, dari bohong, dari mengucapkan sesuatu yang palsu, yang dusta, yang tidak benar. Wal ghibah, dari ghibah, gosip, membicarakan buruk, membicarakan aib atau keburukan seorang muslim lainnya. Wan namimah, mengadu domba. Dia jaga lisannya agar tidak mengadu domba, tidak memfitnah. Dan juga tidak melakukan debat yang tidak memberi faedah. Debat yang mengarah kepada permusuhan, mengarah kepada kebencian, atau yang disebut terkadang dengan debat kusir yang tidak memberi faedah sama sekali. Lisannya dia jaga. Oleh karena itu dia lebih banyak berdiam daripada dia berbicara yang mengundang dan mengandung dosa. Karena diam itu adalah hikmah. Atau dia pergunakan lisannya ini dengan menyibukkannya dengan zikrullah. Maka di jalan kita bisa berzikrullah. Di mobil, di kendaraan pun kita bisa berzikrullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada 6 ini. Asalis kafu sam'i anil isgha ila kulli makruhin. Yaitu yang ketiga, menahan pendengaran dari segala yang tidak disukai, dari hal yang Allah haramkan, dari hal yang Allah tidak suka. Mengapa? Karena orang yang mendengarkan ghibah, orang yang bicara ghibah itu adalah dosa, dan orang yang ikut mendengarkan dan dia menyetujui terhadap ghibah itu, walaupun dia mendengar, itu pun termasuk bagian dari dosa.
Maka alangkah indahnya ketika kita puasa, kita dengarkan hal-hal yang baik. Tausiah misalnya, berita-berita yang baik. Atau kita mendengarkan Al-Quran. Yang penting jangan kita pergunakan pendengaran kita kepada sesuatu yang mengundang dan mengandung maksiat dan dosa. Yang keempat, kata Al-Imam Al-Ghazali, kafu baqiyatil jawarih anil asam minal yadi war rijli anil makarih. Wa kaful batni anis subuhat waqtal iftar. Menahan seluruh anggota badan lainnya, tangannya, kakinya, itu pun dia tahan dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Termasuk ketika dia berbuka, dijauhkan dari makanan minuman yang subhat. Yang subhat saja dia jaga, yang subhat saja dia tidak lakukan, apalagi berbuka puasa dengan yang haram. Bagaimana orang mendapatkan derajat saleh, bisa mendapatkan derajat saleh apabila ketika dia berbuka, maaf, dengan makanan dan minuman yang diperolehnya dengan cara yang tidak halal, menipu, korupsi, mengambil hak orang lain, maka akan tidak bernilai puasanya. Digambarkan orang yang semacam itu, katanya laksana orang yang membangun istana dan dia menghancurkan kota. Yabni qasran wa yahdimu misran. Kemudian yang kelima, alla yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar. Nah, di sini agar kita betul-betul memperhatikan saat berbuka, agar ranking dan derajat kita naik kelas, tidak terjebak kepada puasa umum. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Alla yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali'u jawfuhu. Ketika dia berbuka puasa, tidak berlebih-lebihan, tidak israf. Ini terkadang orang berbuka puasa, di mejanya itu penuh dengan makanan, penuh dengan minuman, ada kolak, ada apalagi ada jus, makanan lain-lain sebagainya, penuh itu. Satu meja penuh dengan makanan itu. Ya. Itu namanya puasa ngancem itu. Maksudnya gimana Pak Kiai? Artinya dia berbuka terlalu berlebihan. Balas dendam gitu. Balas dendam gitu. Nanti kalau buka puasa saya makan semua. Ini tidak akan mencapai derajat level VIP. Darajatus salihin. Karena di situ ya ada balas dendam atau mengancam. Agar ketika kita buka puasa itu tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini juga umat Islam agar tidak memiliki sikap konsumerisme, berlebih-lebihan ingin membelanja ini dan itu. Padahal ketika kita berbuka, itu kan yang dianjurkan adalah berbuka dengan yang sedikit, jangan berlebihan. Bahkan yang paling dianjurkan itu dengan kurma dan ganjil, nah, tidak berlebihan. Kalau langsung makan nasi yang berat, itu sebetulnya secara kesehatan pun kurang baik. Ya. Karena perut kita itu kan khususnya kosong, lalu kalau langsung dimasukkan makanan nasi yang berat gitu, nanti secara kesehatan dia kaget. Maka Islam sangat indah. Diajarkan ketika berbuka puasa, jangan berlebih-lebihan. Makanlah, cari yang manis, korma misalnya, karena itu mengandung glukosa yang sangat baik. Disitulah yang diajarkan oleh agama. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan alla yastakthira minat ta'am al-halal waqtal iftar. Walaupun itu adalah makanan yang halal. Ya, itu tadi yang keberapa? Kelima. Yang ya? kelima. Okay. Nah, yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja'i. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khawfi war raja'i. Di hatinya itu setelah dia berbuka,
ada harap dan ada cemas. Harap mudah-mudahan ibadah puasa Allah terima. Tapi juga ada rasa khauf, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Jangan-jangan puasa aku tidak Allah terima. Jangan-jangan aku lakukan hal-hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Jadi dia terus evaluasi, memperbaiki diri, muhasabah, sehingga puasanya semakin hari bukan hanya sekedar rutinitas, tapi puasa yang berkualitas. Yes. Pak Kiai, kalau yang puasa tingkatan ketiga tadi, puasa khusus atau khususnya orang yang khusus tadi, itu kan menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa ini tingkatan puasanya para nabi, sidikin dan muqarrabin. Ini berarti apakah kemudian orang biasa tidak bisa mencapai level itu, Pak Kiai? Bisa, apabila memang dia ingin sungguh-sungguh untuk mencapai level yang tinggi tadi. Tapi sudah mencapai level yang kedua itu sudah luar biasa. Yang puasa khusus tadi. Puasa khusus, puasa spesial. Itu kalau saya ilustrasikan di dalam sebuah pesawat, katakanlah yang saumul umum itu kelas ekonomi, yang saumul khusus ya VIP itu kelas bisnis. Nah, yang VVIP itu kelas eksekutif. Ya, nah Anda mau naik pesawat yang kelas yang mana? Iya. Kita undang pendengar untuk bisa bergabung. Atau kita bisa evaluasi diri. Ya. Kita ini kira-kira masuk yang mana? Masuk mana? Apakah ekonomi, bisnis, apa eksekutif? Ya, baik. Ya, kita undang pendengar untuk bisa bergabung. Silahkan di 021 386 6712 atau 021 384 4545. Topik kita pagi ini dalam Dialog Agama Islam Pro 3 adalah tingkatan puasa. Saya bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Kami tunggu Anda bergabung. Saya ke Pak Azwar di Gorontalo ya. Pak Azwar Gorontalo, silakan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Azwar. Ya. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya mau ingin tanyakan Ustaz. Orang melanggar sumpah dan kerjasama dengannya. Melanggar sumpah itu karena disogok. Nah, kira-kira seandainya dia meninggal sebelum puasa, kira-kira bagaimana orangnya? Dan apabila dia berpuasa, kira-kira bagaimana puasanya, diterima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti orang wabarakatuh. itu masuk dalam kategori yang mana? Tingkatan yang mana nih Pak Kiai? Ya, silakan ditanggapi dulu untuk Pak Azwar di Gorontalo. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat, Allah mengutuk ar-rasi, orang yang menyuap, wal murtasi, orang yang menerima suap, orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan. Itu adalah dosa besar. Karena suap menyuap itu mengambil hak-hak orang lain dan memakan harta dengan cara yang batil. Maka orang yang puasa tapi dia melakukan muharramat, apa yang Allah larang, termasuk menerima suap, kemudian menyuap, menyogok dan menerima sogokan, termasuk melanggar sumpah, berarti di sini dia hanya pada derajat level yang sangat bawah tadi. Dia hanya sekedar menahan makan, minum dan jima, tapi dia lakukan muharramat. Apa yang Allah larang dia lakukan. Bagaimana punya nilai? 14 abad yang silam inilah yang Rasulullah wanti-wanti, rubba sha'imin laisa lahu min syami illal juwal atas. Berapa banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa, tidak ada nilai, tidak ada reward, tidak ada balasan dari Allah. Yang ada adalah rasa lapar dan dahaga. Nauzubillah. Ini karena hanya pada derajat yang paling bawah, yaitu saumul umum, hanya sekedar menahan makan, minum dan jima, tapi dia melakukan muharramat, menyogok, kemudian melanggar sumpah. Maka orang-orang yang seperti itu bertaubatlah kepada Allah. Mumpung masih di bulan Ramadan, ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan Allah. Baik, itu untuk Pak Aswar di Gorontalo. Kemudian ada juga pertanyaan dari pendengar, Pak Ustadz, apakah kemudian di akhir dari puasa kita akan mendapatkan seperti rapot dari Allah dengan perasaan kita ketika datangnya bulan suci Ramadan? Mungkin maksudnya ketika datangnya Idul Fitri ya. Ya, ketika datangnya
bulan Syawal ini ya, ketika datangnya bulan Syawal. Apakah kemudian bagaimana perasaan kita di akhir Ramadan itu, kalau saya ubah kalimatnya ini ya, menjadi penanda kita ada di level mana gitu Pak Kiai? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan itu laksana dia memasuki sebuah training atau madrasah atau sekolah atau universitas yang disebut dengan madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, universitas Ramadan, atau madrasah puasa. Di situ digembleng, digojlok, dididik dengan berbagai nilai-nilai pendidikan. Ada nilai kesabaran, ada nilai keikhlasan, ada nilai muraqabah, ada nilai empati, ada nilai pengendalian diri dan emosi. Dan pada akhirnya la'allakum tattaqun, agar orang-orang berpuasa setelah Ramadan selesai itu dia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ada reformasi, bahkan revolusi batin pasca Ramadan. Datang Syawal itu ada peningkatan, maka namanya Syawal. Ramadan itu artinya pembakaran dosa. Syawal itu secara lafaz itu artinya meningkat. Maka kalau pasca Ramadan, setelah Ramadan selesai, pada dirinya ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Ada peningkatan kualitas takwa. Ada perubahan dari baik menjadi lebih baik. Dari buruk, dari maksiat menjadi baik. Pertanda bahwa dia mendapatkan level yang tinggi. Ada perubahan namanya. Ada grafiknya itu naik. Maka nanti bagaimana orang berpuasa itu, lepas puasa masuk Idul Fitri itu memang ada kesenangan, ada farhan. Maka dikatakan lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda iftarihi atau farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada kegembiraan saat berbuka, termasuk ada kegembiraan saat beridul fitri. Maka nanti di situ ada kegembiraan orang. Nanti kelihatan itu kegembiraannya karena apa? Bukan karena baju baru, bukan karena jalan-jalan dan sebagainya, karena merasa dia telah mampu mengendalikan hawa nafsu dan telah meraih takwa. Dan kegembiraan kedua ketika nanti dia berjumpa di dalam surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga puasa kita tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita berada pada level-level yang lebih tinggi. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir bersama kami dalam Dialog Agama Islam pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Senin ya. Baik. Masih dalam topik bahasan seputar ibadah di bulan suci Ramadan dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama kami. Dan demikian tadi Dialog Agama Islam bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Sesaat lagi kami hadir dalam Indonesia Menyapa Pagi dengan informasi, warta berita, dan juga topik pilihan.